Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita untuk melayani adik-adik. Kita akan membahas hari ini tema Maria dan Elizabeth. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Kita bersama akan menggali firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan diri. Tuhan, tuntunlah setiap kami dalam penyertaan Roh Kudus, kami boleh mengerti firman Tuhan dan menemukan ide penyampaiannya dalam setiap kelas. Kami siap, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mengawalinya, kita akan membahas firman Tuhan, dan Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Saya akan baca untuk kita semua. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar kabar dari malaikat yang mewartakan bahwa ia akan mengandung, Maria akan mengandung. Lalu Maria mengunjungi kerabatnya Elizabeth. Kunjungan Maria ke rumah kerabatnya Elizabeth tampaknya adalah seperti kunjungan yang biasa saja, kunjungan yang sederhana saja. Namun sesungguhnya dalam kunjungan ini justru menjadi sebuah cara bagi Tuhan untuk makin memantapkan Maria. 2 perempuan yang sederhana ini bertemu. Mereka berdua dipilih Tuhan untuk memulai transformasi bagi dunia. Ketika Maria mengucapkan salam kepada Elizabeth, sesaat Maria sampai ke rumah Elizabeth, di situ dikatakan bahwa bayi yang dikandung Elizabeth pun melonjak. Bayi yang dikandung ini melonjak kegirangan mendengar salam yang kepadanya telah menerima warta dari malaikat. Di Injil Lukas 1 ayat 15 dituliskan di sana, "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya."
Jadi dalam Lukas 1 ayat 15 sudah dicatat tentang ya di pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis bahwa bayi itu akan penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Ya, di ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Di situ Elisabet menyatakan bahwa Maria sebagai ibu Tuhanku. Dan Elisabet pun mengucapkan berkat, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maria diberkati tidak hanya karena statusnya sebagai ibu Tuhan, melainkan juga karena kepercayaan Maria pada janji Allah. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Elisabet lakukan adalah cara Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan Maria dalam menjalani rencana Tuhan melalui hidup Maria. Tuhan melibatkan manusia. Ya, ini patut kita ingat, kita catat. Tuhan melibatkan manusia, dalam hal ini Elisabet, untuk menguatkan dan meneguhkan Maria. Lagi-lagi pertemuan yang tampak sederhana ini, ya, pertemuan yang tampak biasa-biasa ini begitu berarti bagi Maria yang semakin diteguhkan bahwa ia menerima misi keselamatan Allah bagi dunia. Maria tinggal di situ kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Kehadiran teman dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehadiran kerabat dalam hidup sehari-hari bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk juga menguatkan kita. Tindakan menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain dalam rangka membuat iman seseorang makin bertumbuh dan mau terus setia dalam mengerjakan rencana Tuhan dalam hidupnya, ya, merupakan kesempatan ya bagi kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kakak-kakak, dari sini kita masuk pada tujuan di setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mengetahui bahwa Tuhan memakai Elisabet untuk menguatkan Maria. Di kelas kecil, anak mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Dan di kelas besar, anak mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menemukan pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas setelah ini. Tapi sebelumnya, kita akan mengikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas tema Maria dan Elisabet.
dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Kita sudah ditolong oleh Kakak Pendeta Santi untuk menemukan pesan firman Tuhan, dan kali ini kita akan membahas ide-ide di tiap kelas. Kelas Batita Balita, ada Kak Grace Victoria yang akan berbagi ide-ide menarik. Silakan Kak Grace. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama persiapan untuk sekolah minggu di kelas Batita dan Balita di tanggal 4 Desember 2022. Temanya untuk 4 Desember nanti adalah Maria dan Elizabeth. Untuk kita ingat bahwa dengan tema ini, tema Maria dan Elizabeth, tujuan yang hendak disampaikan untuk bisa ditangkap oleh adik-adik di kelas Batita dan Balita adalah bahwa mereka, adik-adik, dapat mengetahui bahwa Tuhan memakai Elizabeth untuk menguatkan hati Maria. Bacaan untuk tema Maria dan Elizabeth ini terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Nah, karena pembacaannya cukup panjang dan juga adik-adik sepertinya akan sulit fokus ketika kakak-kakak akan membacakannya, maka ada baiknya kakak-kakak menyingkatnya dengan langsung memberikan cerita kepada adik-adik. Kakak-kakak akan memperagakan sebagai Maria dan juga sebagai Elizabeth, atau jika kakak-kakak bersama dengan kakak sekolah minggu yang lainnya bisa bermain peran berdua sehingga ada dialog antara Maria dengan Elizabeth. Suatu hari, Ibu Maria berjalan ke rumah Bapak Zakaria. Saat itu hati Ibu Maria sedang sedih, sedang murung adik-adik. Setibanya di rumah Bapak Zakaria, Ibu Maria pun bertemu dengan Ibu Elizabeth dan mereka bercakap-cakap. Setibanya Ibu Maria di rumah Bapak Zakaria, Ibu Elizabeth pun memberikan salam kepada Ibu Maria. Salam dari Ibu Elizabeth kepada Ibu Maria itu tidak hanya sekedar selamat pagi atau selamat siang, tetapi salam yang memberikan kekuatan. Kenapa ya adik-adik Ibu Elizabeth memberikan kekuatan kepada Ibu Maria? Jadi saat itu Ibu Maria sedang merasa takut. Ibu Maria merasa gelisah karena ia mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Saat itu Ibu Elizabeth sedang penuh dengan Roh Kudus, sehingga Ibu Elizabeth dengan seluruh hatinya, dengan seluruh jiwanya memberikan berkat dan penguatan bagi Ibu Maria. Hai Ibu Maria, diberkatilah engkau. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan Ibu Maria ketika Ibu Maria mendapatkan penguatan dari Ibu Elizabeth? Tentu, tadinya Ibu Maria merasa sedih, merasa bimbang. Ibu Maria pun akhirnya mendapatkan kekuatan. Ibu Maria menjadi pribadi yang semangat untuk kembali melakukan aktivitasnya. Hingga Ibu Maria pun memujikan nama Tuhan dan ada doa yang Ibu Maria tuliskan, Ibu Maria panjatkan kepada Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi Ibu Maria itu. Hingga pada akhirnya Ibu Maria tinggal bersama-sama dengan Ibu Elizabeth selama 3 bulan lamanya. Selepas itu kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik, adik-adik pernah tidak adik-adik menemui teman-teman yang sedang sedih? Misalkan karena mainannya rusak atau karena jatuh di saat jalan atau naik sepeda. Adik-adik melihat teman-teman adik-adik menangis. Apa ya yang bisa adik-adik lakukan? Apakah adik-adik tidak peduli dan kembali sibuk dengan mainan adik-adik? Atau adik-adik menolong teman yang sedang jatuh, melap air matanya ketika teman-temannya sedang menangis,
dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Nah, ketika itu adik-adik bisa memberikan senyuman yang terbaik. Coba kakak mau lihat senyuman adik-adik yang terbaik seperti apa? Walaupun sekarang kita pakai masker, tapi kakak percaya bahwa adik-adik memberikan senyuman yang terbaik. Dari senyuman manis adik-adik itu, adik-adik bisa memberikan penghiburan untuk teman-teman yang sedang sedih. Seperti Ibu Elizabeth yang memberikan penghiburan dan juga kekuatan untuk Ibu Maria. Nah, adik-adik nggak cuma ke teman-teman saja, misalkan ke orang tua. Apakah adik-adik pernah melihat mama dan papa atau bahkan kakak, adik, nenek, kakek sedang bersedih, sedang murung? Adik-adik bisa menghibur mereka dengan bernyanyi, dengan mengajak mereka berbicara, bermain, dan banyak hal lainnya. Maka sudah siap belum adik-adik menjadi penghibur yang selalu dipenuhi roh oleh Tuhan Yesus? Amin. Kakak-kakak boleh melanjutkannya dengan aktivitas yang juga ada di buku persiapan dan dilanjutkan dengan membacakan ayat hafalan bersama-sama adik-adik. Mazmur 118 ayat 14a. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Sekian untuk persiapan di tanggal 4 Desember nanti. Selamat mempersiapkan diri untuk kakak-kakak yang akan mengajar. Tuhan Yesus beserta kita selalu. Bye-bye. Kak Grace, terima kasih sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian pesan firman Tuhan di kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Maria dan Elizabeth dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai dengan 56. Kita sedang membahas ide-ide penyampaian pesan firman Tuhan di tiap kelas. Kelas Batita Balita sudah ada Kak Grace Victoria yang menyampaikannya, dan kali ini di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, ada Kak Sieni. Kak Sieni ini pelayan dari GKI Bunda Sudi Batam. Pasti ada banyak hal yang menarik yang kita bisa dapatkan. Kak Sieni, silakan. Shalom kakak-kakak, bertemu lagi dengan Sieni dari GKI Bunda Sudi Batam untuk melakukan persiapan bersama-sama. Terima kasih Kak Santiani dan juga Kak Hendra atas kesempatan yang diberikan. Tema kita hari ini adalah Maria dan Elizabeth. Bahan Alkitab dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas kecil adalah anak mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Ya, cerita kita hari ini berfokus juga pada peran Elizabeth ya kakak-kakak.
Sebagai pembukaan, saya mengajak kakak-kakak untuk bertanya pada adik-adik nanti. Misalnya, apakah adik-adik pernah merasa senang sekaligus bingung? Misalnya, senang dipilih jadi ketua kelas, tapi bingung harus ngapain jadi ketua kelas. Atau mereka pernah nggak merasa senang sekaligus khawatir? Misalnya, jadi utusan lomba antar sekolah tapi khawatir kalah. Intinya kakak-kakak bertanya apakah mereka pernah menemukan perasaan yang paradoks gitu ya dalam kehidupan keseharian mereka. Ini mewakili apa yang dirasakan Maria pada saat dia sudah mengetahui bahwa dia sedang mengandung bayi Yesus. Mungkin kalau dalam bahasa kekiniannya bisa ditanya apa adik-adik pernah galau gitu ya, dimana kondisi ini mencerminkan perasaan yang bercampur aduk jadi satu nggak karuan gitu ya, dan dia agak jadi kondisinya sedikit bingung gitu ya. Nah, kalau adik-adik galau, adik-adik ngapain? Nah, dari sini kita mungkin akan mendengar berbagai jawaban. Oh, saya berdoa kak gitu ya. Terus misalnya ada yang jawab lagi, oh saya membaca kak. Oh, saya sih mendingan jalan-jalan. Oh, saya sih apa A, B, dan C. Harapannya sih mereka akan menjawab, saya ajak orang lain curhat, terutama orang yang ngerti dengan kondisi saya gitu ya. Misalnya saya curhat sama mama, curhat sama papa, sama miss, misalnya begitu. Kakak-kakak setelah mengetahui apa tindakan adik-adik kalau mereka galau gitu, sekarang waktunya kita masuk ke dalam narasi cerita kita. Seorang perempuan di Alkitab yang sedang mengandung juru selamat itu masih terkejut dengan apa yang dialaminya. Kehamilan ini adalah kasih karunia baginya, tapi juga hal besar dalam hidupnya. Dia senang, tapi juga khawatir, sehingga dia ingin menceritakan apa yang dialaminya kepada sepupunya yang memiliki pengalaman hampir sama, di mana saat ini mereka sama-sama sedang mengandung. Perempuan yang sedang mengandung bayi Yesus itu bernama Maria. Sepupunya bernama Elisabet. Setelah narasi dibacakan, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Buat yang onsite mungkin bisa dibaca langsung bersama adik-adik. Untuk yang online bisa menggunakan video komik Alkitab yang sudah saya sertakan linknya juga di Google Drive, dan kita bisa lihat bersama-sama ya kakak-kakak. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam inti cerita ya kakak-kakak. Kita jelaskan apa sih makna perjumpaan antara Maria dan Elisabet kepada adik-adik. Pertama, bahwa Allah sudah mengatur perjumpaan antara Maria dan Elisabet. Di ayat 36, Allah memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet juga sedang mengandung.
Ini bertujuan supaya mereka bisa saling menguatkan. Lalu yang kedua, Elisabet dikuasai Roh Kudus, sehingga perkataan Elisabet berkuasa untuk menguatkan iman Maria. Ingat ya kakak-kakak, di sini yang perlu digarisbawahi adalah Elisabet dikuasai Roh Kudus. Itu yang penting anak-anak buat tahu atau adik-adik buat tahu. Jadi bukan hanya sekedar perkataan yang keluar sekenanya gitu, tapi Elisabet dikuasai oleh Roh Kudus gitu ya. Beberapa poin dalam perkataan Elisabet adalah ada di ayat 42, yaitu diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan seterusnya gitu. Diberkatilah artinya Tuhanlah sedang berkarya dalam diri Maria. Lalu ayat 43 juga di situ dibilang ibu Tuhanku oleh Elisabet kepada Maria. Ini seperti penegasan kepada Maria bahwa dia adalah ibu dari seorang Mesias gitu, ibu dari Mesias gitu ya. Lalu di ayat 44 Elisabet berkata bahwa bayi dalam kandungannya ini melonjak kegirangan. Ini melambangkan sebenarnya sukacita akan hadirnya juru selamat nanti. Lalu di ayat 45 di situ dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Dan ini sangat-sangat, kata-kata di atas tadi sangat-sangat menguatkan Maria gitu. Dan Maria merespon semua salam perkataan dari Elisabet tadi dengan pujian kepada Tuhan. Nah, ini adalah refleksi sebenarnya komunikasi yang seharusnya kita miliki dengan teman-teman seiman kita gitu ya, di mana kita berbicara itu saling menguatkan gitu loh, saling menguatkan, dan akhirnya apa? Salah satu pihak yang merasa dikuatkan gitu, itu memuji Tuhan gitu. Kira-kira gitu ya kakak-kakak. Setelah menjelaskan hal tadi pada adik-adik dengan pelan-pelan pastinya ya kak ya, kita bisa rangkumkan buat adik-adik apa yang kita pelajari dari cerita kita tadi. Yang pertama yaitu Tuhan paham akan apa yang kita alami. Dalam hal ini yang Maria alami tentunya. Lalu kedua, Tuhan memakai Elisabet untuk menguatkan Maria melalui perkataannya. Nah, pertanyaannya buat adik-adik adalah, apakah adik-adik mau Tuhan pakai untuk menguatkan orang lain melalui perkataan adik-adik? Setelah kakak-kakak mendapat respon dari adik-adik, apakah mereka mau jadi orang yang menguatkan orang lain gitu? Dan saya yakin kebanyakan pasti mau gitu. Kakak-kakak bisa masuk ke dalam aplikasi. Pertama, ajak anak-anak untuk mohon pimpinan tuntunan Tuhan dalam setiap berbicara. Lalu yang kedua adalah ajar adik-adik buat selalu berpikir positif. Jangan curigaan terlalu banyak, nggak perlu khawatir terlalu banyak. Berpikir yang positif, sehingga kata-kata kita juga bisa positif. Kata-kata positif itu seperti apa sih? Kata-kata yang tidak menjatuhkan pastinya. Kata-kata yang memberikan semangat, memberikan dorongan orang lain untuk lebih maju, untuk lebih sehat misalnya gitu. Oh ya, kakak-kakak, saya juga perlu ingatkan bahwa kita ada di dalam Minggu Advent saat ini, tepatnya Minggu Advent kedua. Minggu lalu kita dari Minggu Advent pertama tentang Minggu Harapan. Harapannya adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini terlihat dari kisah Elisabet yang bisa mengandung di usia tua, padahal dirinya termasuk mandul. Lalu di minggu ini adalah Minggu Sukacita, di mana anak-anak diharapkan membawa sukacita bagi sekelilingnya dengan menguatkan orang lain atau sesamanya melalui perkataannya. Jadi 2 minggu ini merupakan refleksi dari Advent kita ya kakak-kakak. Ketika kita sudah menerima pengharapan berkat Tuhan, yuk kita menjadi saluran berkatnya membawa sukacita bagi sekeliling kita. Demikian kakak-kakak. Slide ini tidak harus di-share, tapi kalau memang sempat dan baik ya silahkan di-share kepada adik-adik. Jadi ada seorang dokter di Jepang, Masaru Emoto, yang melakukan penelitian kepada nasi. Dia taruh 3 nasi matang di
jar atau di toples kedap itu ya, 3 toples, lalu dikasih label love, nothing, dan hate gitu. Setiap hari selama 2 bulan, toples yang dikasih label love dan berisi nasi ini diberi kata-kata positif. Terima kasih ada di sini, aku menyukaimu gitu. Wah, semoga kamu baik-baik di sana ya gitu. Aku senang kamu di sini, kira-kira seperti itu. Lalu di jar atau di toples yang tulisan nothing itu diabaikan, tidak diberikan perkataan apapun gitu. Lalu di toples yang isinya hate, Bapak dokter ini mengucapkan kata-kata yang kurang baik dan dengan nada yang tinggi juga. Kamu tidak selayaknya di sini, kamu buruk, kamu jelek gitu, kamu tidak pantas, kamu buruk, kira-kira seperti itu. Nah, setelah 2 bulan, inilah hasil penelitiannya kakak-kakak. Nasi yang diberikan kata-kata yang baik, dia tetap utuh seperti awalnya, tidak ada reaksi apapun. Untuk nasi yang berlabel nothing, mulai berair sedikit dan mulai berjamur. Tapi yang di can yang hate, nasi itu sudah berair dan bahkan membusuk berwarna hitam. Jadi, di sini mau dibilang dari research-nya, dan ini research yang saintifik kakak-kakak, bahwa perkataan itu sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Semakin kita memberikan perkataan yang baik, maka akan semakin baik juga lingkungan di sekitar kita. Demikian kakak-kakak, semoga hal ini membantu pelayanan kita semua ya. Selamat melayani dan selamat persiapan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sieni sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita ini di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan lanjut ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Maria dan Elizabeth dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar. Ada Kakak Pendeta Yoke yang akan berbagi ide penyampaian di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kak Yoke, silakan. Hai kakak-kakak, semoga semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya untuk melayani Tuhan dan melayani anak-anak. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak yang ada di kelas besar. Satu tujuan yang mau kita capai bersama-sama adalah kita mau menolong anak-anak untuk mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Nah, gimana caranya? Ada beberapa usul yang saya mau sampaikan untuk bagian pembuka. Jadi ada 2 kegiatan nih. Yang pertama, kita bisa lakukan kegiatan berbagi kata positif. Jadi ide utamanya adalah
kita minta setiap anak untuk mendeskripsikan temannya dalam satu kata atau satu frasa positif. Jadi kalau kita onsite gitu ya, maka kita bisa siapin secari kertas tuh, lalu kita tempel di bagian belakang, di bagian punggung gitu, setiap anak. Lalu setelah itu, anak-anak diminta untuk berkeliling dan menuliskan satu kata atau frasa positif tentang temannya. Misalnya di balik punggungnya Anto gitu ya, lalu ada tulisan Anto. Nah, di bagian bawah tuh saya mau mendeskripsikan Anto, misalnya saya mengatakan, oh, Anto itu anak yang rajin. Maka saya tuliskan rajin. Lalu nanti teman yang lain juga akan menuliskan yang lain, misalnya pintar, pemberani, rajin melayani, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dituliskan. Itu kalau kita mengajar sekolah minggu secara tatap muka atau on-site, ya. Lalu bagaimana kalau online? Nah, kalau online kita bisa pakai website ini nih, www.pinup.com. Nah, kalau kita klik gitu ya, kita buka, maka tampilan websitenya seperti ini. Nah, kalau kita buka gitu ya, tampilan awalnya seperti ini, kosong. Lalu di bagian kanan ada tanda plus. Nah, kakak bisa klik tanda ini, lalu misalnya tulis nama yang pertama, misalnya Yeremia. Lalu add new text pin lagi, misalnya di sini Yemima. Lalu add new text pin lagi, misalnya di sini Anugerah, gitu ya. Jadi ini nama anak-anak sekolah minggunya, gitu ya. Kita bisa rapikan di sini. Lalu kakak bisa klik bagian ini, alamatnya, kita copy, gitu ya. Jadi https://pinup.com/ksg_hadws ini kita copy, lalu kita kirim ke anak-anak, gitu ya. Maka anak-anak nanti akan melihat tampilan yang sama persis dengan kita. Jadi tampilannya ini real time dan bersama-sama akan sama semua seperti ini. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, anak-anak nanti akan menuliskan nih di bawah nama-nama ini karakter apa atau frasa atau kata positif apa yang mau dia tuliskan untuk temannya. Misalnya aku mau kasih untuk Yeremia itu pintar main piano, gitu. Lalu teman yang lain nanti akan menuliskan misalnya rajin sekolah minggu. Nah, atau di Yemima, lalu aku bisa menuliskan juga misalnya cerdas, gitu. Nah, semua orang diminta untuk menuliskan di semua nama sehingga nanti mereka mendapatkan sejumlah teman-temannya, gitu. Nah, kalau sudah, maka setelah itu kita bisa ajak anak-anak untuk berdiskusi, gitu ya, berdiskusi. Kira-kira apa sih yang mereka rasain ketika mereka mendapatkan kata-kata positif dari temennya. Nah, di sini kita bisa sharing, bisa tanya-tanya ke mereka. Nah, yang kedua, usulnya bisa juga kita adakan nonton bersama. Ada satu video klip kecil yang ada di YouTube gitu ya, kakak bisa nonton dan bisa download juga. Yang judulnya itu As the Christmas Ad 2018. Semoga saya nggak salah baca ya. What would Christmas be without love? Nah, di sini kalau kakak nanti nonton, jadi ada satu karakter utama, yaitu si Landak. Nah, Landak ini pergi ke sekolah gitu ya, ketemu dengan teman-temannya. Tapi dia tuh nggak punya teman dekat, sendirian aja kemana-mana. Soalnya dia itu kan berduri. Nah, kalau dia dekat sama teman-temannya, maka teman-temannya tuh ketusuk gitu kan, sakit. Makanya nggak banyak yang mau deketin dia gitu. Teman-teman mau deketin dia juga bingung gimana caranya gitu. Maka yang menarik adalah di akhir cerita ternyata dikasih hadiah nih si landaknya, yaitu seperti potongan-potongan gabus gitu loh. Nah, lalu potongan gabus itu ditempelin sama teman-temannya di duri-duri landaknya, sehingga sekarang durinya kan nggak terlalu tajam.
Nah, teman-temannya itu bisa meluk landaknya, bisa nemenin landaknya kemana-mana. Nah, setelah nonton ini, kita bisa tanya tuh sama anak-anak pendapat mereka apa tentang film itu, apa yang menarik yang mereka dapetin, pesan apa yang menarik. Nah, kita juga bisa arahkan diskusinya. Misalnya kita mengatakan gini, pernah nggak kamu ada di posisi si landak? Kamu sendirian, misalnya sedih, kamu nangis, atau kamu nggak punya teman, nggak ada yang mau nemenin kamu, gitu. Nah, lalu tanya juga, ketika mereka merasa sedih, kecewa, gitu ya, siapa yang menghibur mereka? Siapa yang nemenin mereka? Gitu. Nah, minta mereka untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Jadi, entah kegiatan yang pertama berbagi kata positif, ataupun kegiatan yang kedua nonton dan diskusi, sebenarnya tujuan dari kegiatan ini adalah mau mengajak anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka, gimana sih rasanya kalau kita itu dikuatkan atau di apa ya, ditolong atau diberikan kata-kata yang positif oleh orang lain, apa yang kita rasain. Nah, dari situ kakak-kakak kita akan masuk ke bagian cerita. Karena ini kita akan mengajar di kelas 4 sampai 6, saya berasumsi anak-anak sudah lancar membaca ya. Jadi, karena itu tugas kita adalah sekarang menolong anak-anak untuk bisa memahami teks Alkitab yang mereka baca. Nah, karena itu teks hari ini mau saya bagi ke dalam 4 bagian, gitu ya. Bagian yang pertama, kita akan minta mereka untuk membaca Lukas 1 ayat 39. Lalu setelah mereka baca, kita akan arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, siapa sih Maria? Maria itu kan ibunya Yesus, calon istrinya Yusuf, tunangannya Yusuf, gitu ya. Lalu kita juga jelaskan, nah di kalimat itu di ayat 39 ada kata beberapa waktu kemudian. Artinya kan ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, peristiwanya apa? Kita bisa cerita sedikit tuh bahwa Maria baru aja nerima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung. Dan bayinya itu adalah dari Roh Kudus. Nah, kita jelasin juga bahwa Maria pada waktu itu belum bersuami gitu. Karena itu dia dalam keadaan belum menjadi seorang istri gitu ya. Nah, kita bisa tanya kemudian kepada anak-anak, gimana ya kira-kira perasaan Maria pada waktu itu? Nah, kita bisa menunjukkan bahwa Maria itu tidak langsung senang ketika dapat kabar atau pemberitaan dari malaikat. Mungkin Maria bisa juga ngerasa bingung, takut. Misalnya mau ngomong ke orang tuanya gimana nih? Kok aku belum bersuami tapi kok aku sudah mengandung, misalnya gitu. Lalu aku nih masih muda, aku jadi ibu, aku nggak tahu gimana caranya. Nah, kita bisa ungkapkan kegelisahan-kegelisahan Maria pada waktu itu. Nah, yang kedua, kita kemudian akan minta anak untuk baca bagian ayat 40 sampai 45. Setelah baca, kita arahkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya, siapa sih Elizabeth dan Zakaria? Elizabeth itu kan adalah saudaranya Maria, gitu ya, sepupunya Maria. Bagaimana dengan Zakaria? Zakaria itu adalah suaminya dari Elizabeth. Nah, kita jelaskan juga bahwa pada waktu itu Elizabeth juga lagi mengandung, gitu. Nah, setelah itu kita tanya lagi, waktu Maria datang ke tempatnya Elizabeth, itu kan Maria ngasih salam ya, bilang shalom. Lalu apa yang terjadi? Nah, kita arahkan bahwa ternyata yang terjadi pada waktu itu adalah roh itu ada pada Elizabeth dan kemudian bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu kemudian melonjak kegirangan gitu. Kenapa kegirangan? Karena yang mengunjungi itu adalah orang yang spesial. Maria itu orang yang spesial karena Maria itu adalah ibu dari seorang juru selamat. Nah, karena itu bayinya itu kegirangan, sangat gembira. Nah, bagaimana perasaan Elizabeth pada waktu itu? Tentu Elizabeth juga senang ya.
bayinya itu girang, Elizabeth juga seneng karena yang mengunjungi dia bukan orang yang biasa gitu ya, tapi orang yang memang dipilih Tuhan. Nah, ketika Elizabeth merasa senang, apa yang Elizabeth lakukan? Nah, ini yang jadi fokus perhatian kita, yaitu di ayat 45. Elizabeth meyakinkan Maria untuk percaya pada Tuhan. Elizabeth kan bilang tuh, berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan gitu kan. Dengan kata lain, dia mau bilang kepada Maria, Maria, kamu itu adalah orang yang spesial, dan karena itu kamu percaya sama Tuhan. Tuhan itu pasti akan menolong kamu. Tuhan itu pasti akan menemani kamu gitu. Nah, kalau sudah sampai bagian ini, lalu kita masuk ke bagian ketiga, ayat 46 sampai 55. Lalu kita bisa arahkan lagi, terus gimana perasaan Maria setelah mendengar kata-kata peneguhan atau penguatan dari Elizabeth. Nah, kalau kita lihat di situ kan Maria itu bernyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Dan dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, karena Tuhan juru selamatku. Artinya, Maria sekarang justru bersyukur, karena dia tahu Tuhan itu baik banget. Dan Tuhan itu mau menyelamatkan dunia. Dan yang kedua, Maria juga memuji Tuhan, dia bersyukur, karena ternyata Tuhan itu percaya pada Maria. Tuhan memilih Maria untuk menjadi bagian dari rencananya Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini tiba pada bagian terakhir, ayat yang ke-56. Nah, ini bagian terakhir ini kita bisa tanya, berapa lama sih Maria tinggal bersama dengan Elizabeth? Jawabannya bisa ada gitu ya, di ayat 56 kita bisa baca beberapa bulan di situ. Nah, setelah itu ini kesimpulan yang mau kita tekankan kepada anak-anak. Masih ingat nggak gimana perasaan Maria sebelum atau ketika datang ke tempatnya Elizabeth? Maria takut, Maria bingung, Maria gundah gulana gitu ya. Nah, sekarang gimana perasaan Maria ketika dia pulang atau pergi dari rumahnya Elizabeth? Sekarang Maria jadi orang yang bergembira, jadi orang yang bersyukur, yang bersukacita. Jadi, kalau kita mau ambil kesimpulan, maka perjumpaan antara Maria dan Elizabeth itu memberikan kekuatan bagi Maria. Elizabeth menguatkan Maria melalui kata-kata yang baik. Nah, inilah pesan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak, dan kita juga mau tanya ke mereka, kalau Elizabeth itu menguatkan Maria dengan menggunakan kata-kata yang baik, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa brainstorming bersama dengan anak-anak, lalu kita bisa juga tanya kepada mereka, ini pertanyaan lanjutan, nah sekarang siapa aja nih yang lagi butuh untuk diberi semangat? Nah, sebagai tindakan konkret, kakak-kakak saya usul ada satu kegiatan menarik, yaitu kita bisa minta anak-anak untuk bikin sebuah video bersama. Videonya isinya adalah ucapan semangat, bisa untuk teman, orang tua, guru, atau anggota jemaat yang sakit. Atau misalnya ada guru sekolah minggu yang udah lama nggak ke gereja, atau ada teman yang udah lama nggak ke gereja, gitu. Kita bisa memberikan ucapan atau video untuk menyemangati mereka. Nah, secara khusus kalau kita mau minta mereka untuk membuat video untuk anggota jemaat yang sakit, tentu kan mungkin mereka nggak terlalu kenal gitu ya. Ini siapa? Lalu manggilnya bagaimana? Nah, baiknya mungkin guru sekolah minggu menentukan satu siapa yang mau dikirimi video, lalu dijelaskan kepada anak-anak dia ini siapa, manggilnya om, tante, oma, opa, atau bagaimana, lalu kalimat apa yang mau diucapkan oleh anak-anak bersama-sama. Nah, kalau ada banyak anak gitu ya, kita bisa pilih misalnya 2 atau 3 atau bahkan lebih. Lalu kita bisa kirimkan video ini kepada mereka untuk memberikan semangat bagi mereka yang berjuang untuk sehat. Nah, ini adalah rancangan kita untuk mengajar di kelas besar pada minggu ini dalam tema Maria dan Elizabeth. Semoga persiapan kita hari ini bisa
mempersiapkan kakak sekolah minggu, menginspirasi kakak sekolah minggu, bahkan juga menolong kakak sekolah minggu untuk tetap semangat melayani Tuhan. Selamat melayani kakak-kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoke sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian di kelas besar. Pesan firman Tuhan sudah, Batita, Balita, kelas kecil dan kelas besar kita sudah dapatkan juga ide-idenya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bersama-sama dengan kami dan berharap kakak-kakak mendapatkan inspirasi dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berarti dan sesuai dengan konteks pelayanan kakak-kakak masing-masing. Kita bersyukur sudah bersama-sama mempersiapkan diri dan kita akan mengakhirinya. Kita mau berdoa, kita berdoa untuk pelayanan kakak-kakak yang akan melayani pada minggu ini dan juga adik-adik yang akan dilayani dalam minggu-minggu menjelang Natal ini, terlebih juga mereka-mereka yang sedang dalam keadaan yang tidak begitu baik karena bencana alam, terutama saudara-saudara kita di Cianjur. Yuk, kita berdoa ya. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri. Semua ide, semua yang kami tangkap bersama dalam pelayanan kami di persiapan ini, Tuhan tolonglah agar menjadi sesuatu yang baik ketika kami terapkan di kelas kami masing-masing. Ya Tuhan tolonglah kami berdoa juga untuk para korban bencana alam di Cianjur, terutama untuk adik-adik dan keluarga mereka, Tuhan topang dan kuatkan mereka. Kami berterima kasih untuk hari ini, dan kiranya seluruh pelayanan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu ya dalam episode minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.